Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim wa ala rasulil karim amma ba'du. Apa kabar sahabat Hidayah Media Official dimanapun berada? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini Hidayah Media Official kembali akan membagikan kepada sahabat semua tentang doa dan adab-adab ketika kita masuk ke kamar mandi. Maka tonton terus videonya sampai selesai. Semoga menjadi sebuah amaliyah yang sangat istimewa bagi kita semua untuk kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari dan kita sampaikan kembali kepada orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Semoga channel ini benar-benar bisa menjadi perantara yang berguna, sebab hidayah turun dan benar-benar bisa memberi manfaat bagi sahabat semuanya. Bisa diambil faedah oleh orang banyak yang tentunya akan menjadi sebuah amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, saat kita berkunjung ke kamar mandi atau mau masuk kamar mandi, Islam juga mengajarkan umatnya beberapa adab yang berhubungan dengan urusan-urusan di kamar mandi. Ini dia ada 7 adab ke kamar mandi yang perlu diketahui beserta dalil-dalil yang mendasarinya. Yang pertama, membaca doa sebelum masuk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa umat muslim dianjurkan untuk membaca doa masuk kamar mandi. Dari Imam Tirmizi, dari Sayyidina Ali, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki kamar mandi lalu dia mengucapkan bismillah. Kemudian dalil lain mengatakan Rasulullah SAW ketika memasuki jamban beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaisi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian selalu mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Saat akan masuk ke kamar mandi, dianjurkan bagi Anda dan kita semua umat muslim untuk mendahulukan kaki kiri. Dijelaskan alasannya bahwa karena kamar mandi adalah tempat yang kotor. Manusia masuk dalam keadaan kotor sehingga karena kaki kiri melambangkan kekotoran tersebut, maka sebaiknya ia didahulukan. Saat keluar barulah Anda mendahulukan kaki kanan. Kemudian dianjurkan bertutup kepala ketika di dalam WC atau kamar mandi dan baru membukanya jika perlu membasahi rambut. Jika tidak ada menutup kepala, hendaknya ditutup dengan lengan baju dan juga menggunakan sendal atau alas kaki saat masuk ke kamar mandi. Kemudian yang ketiga, jangan berlama-lama. Salah satu hal yang sering kali tak disadari dan dilakukan oleh banyak umat muslim adalah berlama-lama di dalam kamar mandi. Dalam Islam, kamar mandi sering diasosiasikan sebagai tempat setan, sehingga sebaiknya Anda menyelesaikan kepentingan di dalam kamar mandi dengan segera atau secepat mungkin. Kemudian jangan menghadap atau membelakangi arah kiblat. Susunan toilet atau jamban sebaiknya diletakkan dengan posisi yang berlawanan arah dengan arah kiblat. Karena Nabi bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban, kami dibangun menghadap ke arah kiblat, kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak melakukan istinja dengan tangan kanan. Telah dianjurkan dalam agama Islam agar seluruh umatnya melakukan istinja dengan tangan kiri. Karena tangan kanan adalah tangan yang dianjurkan digunakan untuk makan, menulis, dan juga kegiatan-kegiatan dasar lainnya. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernapas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya.
Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Dan sebaiknya ketika kita mandi di dalam kamar mandi itu harus menutup aurat, atau kita membiasakan diri menyediakan baju atau pakaian khusus buat mandi, agar mandinya menggunakan baju atau celana, tidak langsung telanjang bulat. Kemudian tidak bersuara. Saat berada di dalam kamar mandi, sebaiknya Anda tidak bersuara, terlebih lagi menyanyi. Bahkan dianjurkan untuk tidak menjawab salam sekalipun saat Anda masih atau sedang berada di dalam kamar mandi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Karena apa? Karena beliau sedang ada di dalam kamar mandi. Kemudian setelah beres semuanya, kita keluar, jangan lupa membaca doa saat keluar. Sama halnya saat Anda membaca doa masuk kamar mandi. Saat keluar pun Anda dianjurkan untuk membaca doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau ucapkan, Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunan padamu. Dan lengkapnya doa keluar kamar mandi, Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa'afani. Dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah mensejahterakan. Itulah bacaan doa dan adab-adab ketika kita masuk dan keluar dari kamar mandi. Umat muslim hendaknya mengamalkan bacaan doa masuk kamar mandi ini serta menerapkannya adab-adab lain yang mengikutinya sesuai dengan syariat Islam dan juga sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah semuanya niat amal dan sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.